Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dari mahasiswa Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan memaparkan artikel ilmiah saya dengan judul Peran Pendidikan Multikultural terhadap Sikap Adaptasi dan Toleransi Antar Siswa di SMK Farmasi Katolik Bina Farma Madiun. Latar belakangnya yaitu yang pertama, pendidikan adalah kunci keberhasilan suatu negara di era globalisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 4 yang mengatakan tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian, pendidikan multikultural merupakan pendekatan dalam pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, etnis, bahasa, dan agama di dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif dan juga dapat menumbuhkan serta membentuk sikap toleransi terhadap keberagaman. SMK Farmasi Katolik Bina Farma Madiun merupakan salah satu sekolah yang menerapkan nilai-nilai multikultural secara aktif. Sekolah ini menerima siswa dari berbagai latar belakang daerah dan agama, seperti Jawa, Kalimantan, dan NTT. Bahkan ada yang dari luar negeri seperti Malaysia. Peneliti menemukan bahwa sekolah ini memiliki kebijakan unik, seperti penggunaan dua kalender keagamaan, Islam dan Kristen, serta pelaksanaan kegiatan buka bersama dan mengikutkan siswa lintas agama dalam prosesi hari besar agama lainnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai peran pendidikan multikultural terhadap sikap adaptasi dan toleransi antar siswa, dan juga untuk mengetahui hambatan dalam penerapan pendidikan multikultural di SMK Farmasi Katolik Bina Farma Madiun. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari satu kepala sekolah, dua wali kelas, satu guru PPKN, dan 7 siswa dari latar belakang yang berbeda. Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Pengolahan data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, untuk hasil dan pembahasan, pada subbab yang pertama, kita akan membahas tentang peran pendidikan multikultural terhadap sikap adaptasi dan toleransi antar siswa di SMK Farmasi Katolik Bina Farma Madiun. Untuk yang pertama, itu ada pemahaman siswa tentang keberagaman budaya. Nah, SMK Farmasi Katolik Bina Farma itu sebagai tempat inklusif untuk menanamkan nilai toleransi dan saling menghargai, serta di sana itu siswa diajarkan untuk membentuk sikap agar mampu memahami dan menghargai perbedaan yang ada di sekitarnya, baik dalam hal budaya, agama, bahasa, maupun latar belakang sosial. Untuk hasil dan pembahasan yang kedua, yaitu pemahaman untuk menghadapi perbedaan tradisi dan kebiasaan teman dari latar belakang yang berbeda. Nah, pemahaman untuk menghadapi perbedaan tradisi dan kebiasaan teman dari latar belakang yang berbeda ini dilakukan dengan pendekatan multikulturalisme melalui ekstrakurikuler dan komunikasi antar pribadi, dan budayanya itu dikenalkan langsung oleh siswa yang berasal dari NTT, Kalimantan, itu agar interaksinya itu lebih bermakna. Kemudian untuk yang C, kesadaran siswa akan adanya sikap diskriminasi. Nah, peserta didik itu di situ mampu mengenali dan menolak segala bentuk perlakuan yang tidak adil. Nah, perbedaan awalnya itu seperti komunikasi dan gaya bahasa itu dapat diatasi melalui interaksi dan kegiatan bersama. Kemudian untuk yang D, kemampuan individu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Siswa dari Kalimantan, NTT, Malaysia menunjukkan kemampuan adaptasi. Meski awalnya ada kesulitan di komunikasi, mereka akhirnya mampu berbaur dan berinteraksi lancar dengan teman dari berbagai latar belakang. Kemudian untuk yang E, tantangan dalam beradaptasi. Perbedaan logat, intonasi,
dan juga cara berbicara yang berbeda, di SMK Farmasi Katolik Bina Farma ini sudah berhasil menerapkan pendidikan multikultural secara efektif dengan menciptakan lingkungan inklusif dan mempraktikkan toleransi melalui kegiatan P5, gelar karya, dan pembelajaran berbasis budaya. Kemudian untuk yang F, respon positif terhadap sikap saling terbuka dan saling berbagi. Siswa merasa aman menyampaikan pengalaman budaya dan kebiasaan asal tanpa takut akan adanya diskriminasi. Siswa pun diajarkan untuk berbagi, bertoleransi, dan saling memahami melalui kegiatan keagamaan, seperti zakat fitrah dan berbagi saat hari Natal. Guru juga bersikap terbuka mendorong siswa untuk bertanya dan bersosialisasi tanpa batas. Kemudian untuk yang G, itu kemampuan menahan diri terhadap ketidaksetujuan. Nah, siswa dilatih untuk tidak memotong pembicaraan dan menghargai pendapat. Konflik antar siswa di SMK Farmasi Katolik Bina Farma Madiun ini dilakukan secara damai melalui komunikasi, saling menghargai dan toleransi mencerminkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai multikultural. Untuk kemudian yang H, saling menghargai dalam pergaulan sosial. Nah, kebiasaan antar siswa dari berbagai budaya awalnya muncul, namun lewat kegiatan keagamaan, seni budaya, dan interaksi rutin seperti ada OSIS dan pramuka, siswa mulai berkomunikasi dan menerima perbedaan. Pendampingan wali kelas dan asrama membantu siswa hidup harmonis. Siswa dari berbagai daerah dapat belajar dan bergaul tanpa merasa dikucilkan. Untuk yang kedua, yaitu hambatan dalam penerapan pendidikan multikultural di SMK Farmasi Katolik Bina Farma Madiun. Untuk yang pertama itu, hambatannya terletak pada perbedaan bahasa dan komunikasi. Nah, meskipun adanya perbedaan bahasa dan komunikasi, dengan kegiatan keagamaan dan seni budaya, siswa itu menjadi tertarik dan lebih terbuka dan saling berkomunikasi sehingga mempermudah adaptasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perbedaan logat intonasi serta penggunaan istilah dalam komunikasi antar siswa dari berbagai daerah menjadi tantangan awal dalam membangun interaksi yang efektif. Kemudian untuk yang kedua, pendidikan multikultural di SMK Farmasi Katolik Bina Farma Madiun itu diterapkan melalui komunikasi, arahan, dan pembiasaan sikap saling menghargai. Perbedaan budaya seperti makanan non-halal disikapi dengan aturan makan di tempat terpisah untuk menjaga toleransi. Meski belum mendalami teori multikultural secara akademis, sekolah fokus pada penanaman sikap saling menghargai dan adaptasi bertahap. Kemudian, untuk hambatan selanjutnya yaitu tantangan adaptasi di sekolah diatasi melalui peran aktif wali kelas yang rutin membimbing siswa agar saling memahami dan menerima perbedaan. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa proses adaptasi budaya di lingkungan sekolah tidak selalu berlangsung secara otomatis, melainkan memerlukan waktu pemahaman dan pengalaman langsung antar individu. Kemudian, selanjutnya, kurangnya pemahaman tentang keberagaman dan minimnya fasilitas pendukung. Belum optimalnya integrasi program multikultural dalam kurikulum dan terbatasnya pemahaman terhadap makna dan pentingnya keberagaman baik di kalangan siswa, guru, maupun tenaga pendidik lainnya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pendidikan multikultural di SMK Farmasi Katolik Bina Farma Madiun itu berperan penting dalam membentuk sikap adaptasi dan toleransi antar siswa. Nilai-nilai multikultural diterapkan melalui pembelajaran, pembiasaan, dan interaksi sosial yang menghargai keberagaman budaya dan agama. Kemudian, untuk penerapan pendidikan multikultural di SMK Farmasi Katolik Bina Farma Madiun itu menghadapi hambatan seperti perbedaan bahasa, prasangka antar siswa, dan kurangnya pemahaman budaya, terutama pada siswa baru, dapat diatasi melalui pembiasaan, bimbingan guru, dan pendekatan yang konsisten di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.